Oke, saya welcome to my channel di Taruna Indonesia Review bersama kakak Dewa Gede Antara Rata Saputra. Dan di video kali ini kita akan lanjut membahas. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi giliran sekolah satunya lagi ya di bawah naungan Kemenkumham, yaitu Poltekim atau Politeknik Imigrasi. Nah, jadi kita akan bahas Poltekim kali ini, di mana Poltekim ini merupakan salah satu sekolah ikatan dinas di bawah naungan Kemenkumham yang memiliki biaya yang gratis pada saat kuliah dan bahkan mendapatkan uang saku. Nah, apa itu benar? Ya, tentu kita akan bahas sekarang, dan juga kakak akan bahas tentang formasi apa aja yang ada, kemudian persyaratan secara umum itu apa aja yang harus kalian persiapkan tentunya sebelum kalian mendaftar dari Poltekim. Nah, jadi sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taruna_indonesia_tv, karena kita akan selalu membagikan kegiatan-kegiatan ketarunaan melalui Reels tentunya. Dan juga ada info-info secara update ya melalui story. Dan terima kasih yang sudah support channel ini dan juga Instagram kita. Bagi kalian juga yang ingin masuk ke grup bimbingan kita, kalian bisa beli buku kakak melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara. Itu merupakan buku si pencatar ya, seleksi untuk semua sekolah ikatan dinas. Dan setiap pembelian akan masuk ke grup yang akan kita bimbing dari awal seleksi administrasi, CTSKD, dan lain sebagainya sampai pantuhir. Nah, untuk testimoni yang udah pernah lulus, kalian bisa cek Instagram kita di bagian highlight tahun 2020 dan 2021 kemarin tentunya. Baik, kita akan lanjut. Poltekim atau Politeknik Imigrasi, salah satu sekolah ikatan dinas di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini kita akan langsung aja. Adapun kriteria pelamar ya, apakah sama dengan Poltekip? Nah, kita akan bahas. Nah, secara kriteria itu ada dua jalur ya. Yang pertama adalah formasi umum, yang kedua adalah formasi putra-putri Papua atau Papua Barat. Nah, untuk formasi umum, jadi kalian bebas mau rasnya apa, kastanya apa, daerahnya di mana, asal WNI ya. Itu merupakan pelamar yang umum, yang tentu lulusan SLTA atau sederajatnya yang sudah memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai yang diumumkan, sebagaimana yang diumumkan oleh Poltekim tentunya. Kemudian ada yang kedua adalah formasi putra-putri Papua atau Papua Barat, di mana kalian itu harus lulusan SLTA atau sederajatnya dengan keturunan Papua atau Papua Barat. Nah, ini akan dibuktikan dengan KTP ya, KTP ataupun juga akte ataupun juga KK, di mana kalian adalah garis keturunan orang tua salah dua ataupun juga salah satu asli Papua atau Papua Barat. Nah, itu pun juga nanti akan diperkuat dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa kalian masing-masing di Papua atau Papua Barat tentunya. Kemudian untuk persyaratan secara umum. Nah, untuk persyaratan secara umum tentu yang pertama itu kalian adalah warga negara Indonesia. Kemudian berjenis kelamin pria ataupun juga wanita. Dan pendidikan minimal itu adalah SLTA atau sederajatnya. Kemudian ada pun ketentuan usia dan tinggi badan. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah usia ya. Nah, untuk usia, baik itu formasi umum ataupun formasi putra-putri Papua atau Papua Barat, itu minimal per tanggal 1 bulan April itu 17 tahun minimal ya. Kemudian untuk maksimal itu adalah 22 tahun. Nah, beda dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan ya. Jadi Kemenhub itu maksimalnya itu adalah 23 tahun, sedangkan di Poltekim itu adalah 22 tahun. Kemudian untuk tinggi badan, baik itu formasi umum atau formasi putra-putri Papua atau Papua Barat, itu sama aja. Jadi untuk pria itu minimal 170 cm dan juga wanita itu adalah 160 cm. Lebih tinggi 5 cm ya dari masing-masing gender dari sekolah Kementerian Perhubungan. Kalau misalnya sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu untuk pria 165 dan untuk wanita 155. Sedangkan di Poltekim itu untuk pria minimal 170 dan wanita minimal 160 dengan memiliki berat badan ideal sesuai dengan tinggi kalian serta berdasarkan hasil pengukuran yang nanti akan diukur pada saat seleksi verifikasi administrasi tentunya. Kemudian lanjut, kalian harus berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas dari HIV/AIDS, bebas dari narkoba, tidak memakai kacamata,
dan atau softland, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta warna. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Jadi minus plus itu tentu tidak boleh karena di sini tidak memakai kacamata. Kemudian bagi pria itu tidak boleh ada tatonya ataupun juga ada bekas tato, dan juga untuk telinga itu tidak boleh ditindik. Kemudian untuk wanita sama aja, untuk tato itu nggak boleh. Kemudian untuk tindikan di telinga itu minimal 1 ya, di kiri dan kanan. Maksimal 1 kok, minimal maksimal 1. Jadi secara umum ya, secara normal kan wanita pakai anting. Kemudian belum pernah menikah. Kemudian belum pernah menikah ini harus dibuktikan dengan suket ya, suket dari lurah atau kepala desa setempat. Kemudian bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis seluruh Indonesia bagian imigrasi. Kemudian tidak pernah putus studi atau DO bekas Poltekim ya. Jadi kalau misal kalian udah pernah jadi taruna Poltekim, terus tiba-tiba karena ada kasus ataupun karena ada keterlambatan pendidikan akhirnya kalian di DO, tentu kalian tidak boleh mendaftar lagi. Kemudian ada pun juga nanti formulir yang akan kalian isi pada saat pendaftaran. Nah, untuk persyaratan khusus ya terkait dengan pemberkasan ijazah, kemudian raport, KTP dan lain sebagainya, itu nanti akan berlaku pada saat kalian mendaftar di web Dikdin, di mana web Dikdin ini akan mencakup semua sekolah ikatan dinas. Jadi ditunggu aja. Nah, kemudian apabila ada yang bertanya, Kak, kapan dimulai pendaftaran dari Poltekim ini? Nah, tentu pendaftaran itu akan serentak ya pada bulan April. Rencana ya pada bulan April apabila tidak ada perubahan. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing dan tentunya kalian harus lebih konsen ke seleksi administrasi dulu. Nah, apabila kalian tidak konsen ataupun juga gagal, ya otomatis kalian ya KO sebelum berperang seperti itu. Masa seleksi administrasi aja KO? Makanya apabila kalian ingin lancar, bisa kalian masuk ke grup bimbingan kita dengan cara beli buku kakak melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara, atau enggak klik link deskripsi di bawah ini. So, jadi itu yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi kalian untuk Poltekim. Dan apabila kalian bertanya, Kak, prodinya apa aja, nanti akan kakak jelaskan ya di next video. Jadi sementara untuk persyaratan ini dulu yang harus kalian ketahui. Untuk next mungkin kita akan bahas lagi sekolah di bawah, sekolah kementerian di bawah naungan lainnya yang tentu lebih menarik lagi selain dengan sekolah perhubungan. Apabila ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah, nanti kita akan bahas. So mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jadi jangan lupa untuk tetap subscribe and follow Instagram kita di @tarunaduniasaTV, and see you next time. Bye bye.